Shalom semuanya, senang kembali dalam program Living in Wisdom ya. Jadi program ini yang hanya bisa ditonton oleh Bapak Ibu yang jadi member ya. Saya akan melanjutkan apa yang saya pahami soal Yerusalem baru. Sekedar informasi, andai kata minggu kemarin Bapak Ibu tidak mengikuti program ini atau Bapak Ibu baru menjadi member dan baru melihat video ini, maka Bapak Ibu saya sarankan untuk terlebih dahulu mengikuti khotbah hari Minggu saya, tepatnya di minggu kemarin, ya, di minggu ketiga di bulan Mei, di mana saya berkhotbah tentang Yerusalem baru, ya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa ikuti materi Living in Wisdom di hari Minggu kemarin, di mana saya mempertajam, mendalami soal apa itu Yerusalem baru seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Di hari Minggunya, ibadah Minggu Raya, saya sudah bagikan tentang Yerusalem baru, dan di minggu sorenya, di minggu lalu ya, itu sudah saya pertajam, dan episode keduanya saya bagikan di hari Minggu ini. Masih ada satu episode lagi yang akan saya bagikan di minggu depan. Jadi di channel YouTube The Warriors, di membership ini ada 3 konten episode soal Yerusalem baru ya. Dan hari ini adalah materi lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari ya di dalam Living in Wisdom minggu yang lalu tentang Yerusalem baru. Dan untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita pelajari ya, seperti apakah Yerusalem baru itu. Nah, kalau kita belajar soal Yerusalem baru, Bapak Ibu ya, seperti apa indahnya Yerusalem baru itu? Karena yang sering disampaikan oleh banyak orang, oleh banyak hamba Tuhan, bahwa yang namanya kekekalan, yang namanya sorga, itu kan indah. Sedangkan sudah saya jelaskan di khotbah hari Minggu kemarin dan juga materi di episode sebelumnya tentang Yerusalem baru, bahwa Yerusalem baru itu bukan dimensi roh, bukannya sesuatu yang tidak berbentuk ya. Ya, ini adalah suatu dimensi materi ya. Karena Yesus yang mempersiapkan ini ketika naik ke surga, Yesus naik dengan tubuh kebangkitannya. Jadi ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, kemudian dia naik ke surga dengan tubuh kebangkitannya, ya Yesus itulah nanti, yang seperti itulah nanti yang akan bersama-sama dengan kita di dalam kekekalan. Ya. Jadi nanti Tuhan di dalam sorga, di Yerusalem baru tempat kita nanti, itu Yesus bukan dalam bentuk roh gitu, tapi dalam bentuk materi ya, dengan tubuh kebangkitannya, dan kita juga memiliki tubuh kebangkitan di situ. Artinya keindahan Yerusalem baru itu bisa kita bayangkan. Sebab kalau yang namanya Yerusalem baru atau surga itu dimensi roh, saya yang belum memahami tentang dimensi roh, dalam artian belum ya, karena saya kan masih berbadan begini ya, saya belum bisa melihat tentang dimensi roh. Saya nggak bisa ngebayangin soal indahnya dimensi roh itu seperti apa. Saya sebagai manusia tentu melihat keindahan yang ada di benak saya, di memori saya, ya keindahan yang ada di bumi ini. Dan sudah saya jelaskan di episode sebelumnya bahwa Yerusalem baru itu ya di bumi ini ya. Dalam khotbah hari Minggu ya di bumi ini, bumi yang sudah nantinya akan diperbaharui secara total, sehingga stoikia dalam 2 Petrus, Bapak Ibu kalau nggak mengerti ini maka dengarkan khotbah minggu lalu ya. Unsur-unsur dunia itu ya bukan cuma sekedar air atau tanah, tapi
lebih tepatnya kepada sesuatu yang merusak di bumi ini, roh jahat, kutuk, ya. Sehingga itu semua tidak ada di Yerusalem baru. Bumi sudah dibersihkan total dengan semua tadi. Kalau bahasa di surat Petrus itu dengan api, ya, yang datangnya dari sorga, dari Tuhan. Jadi yang saya mau katakan bahwa Yerusalem baru itu ya mestinya tidak sulit untuk kita bisa bayangkan. Meskipun kita tidak bisa membandingkan dengan tepat gitu ya, karena di Yerusalem baru itu sudah sempurna, tidak lagi ada kutuk, tidak lagi ada kuasa jahat, sedangkan di bumi ini ya meskipun kita sudah percaya kepada Yesus dan kutuk tidak lagi berkuasa atas kita, tapi kan kita masih berdiri di atas tanah. Tanah di bumi ini kan tanah masih dikutuk Tuhan, ya. Jadi tentu keindahan bumi yang sekarang ini nggak ada apa-apanya dengan keindahan bumi nanti, bumi baru nanti di dalam kekekalan, di mana di situ sudah tidak lagi ada kutuk dan kuasa jahat dan sesuatu yang merusaknya. Itu yang namanya Yerusalem baru itu sempurna. Jadi meskipun kita tidak bisa mendeskripsikannya secara detail, secara tepat 100%, tapi karena masih ada di bumi yang sama, ya tentu hal-hal yang indah di bumi tidak akan dihapus dan dirubah begitu ya. Kalau kita membaca kitab Yerusalem baru, di kitab Wahyu ada sungai, kita masih bisa tahu sungai itu apa, ada pohon kita tahu itu pohon apa, ada juga apa namanya emas, kita tahu emas itu seperti apa, batu-batu permata kita bisa mengerti itu ya, meskipun kita tidak pernah memegang batu permata. Di zaman digital ini kita bisa tahu batu-batu permata yang ada di kitab Wahyu di Yerusalem baru itu seperti apa, semua bisa kita pelajari gitu ya. Nah, sekarang coba kita mau mendalami seperti apa indahnya Yerusalem baru itu. Kita coba baca Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Soal kalimat Yerusalem baru turun dari surga itu sudah saya jelaskan di episode sebelumnya. Di ayat ini saya mau fokus bahwa Yerusalem baru itu berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini sesuatu yang menarik, dan saya yakin banyak Bapak Ibu yang mendengarkan materi ini juga tidak ngeh sebelumnya. Kenapa demikian? Saya ulangi lagi ya. Ayat Wahyu 21 ayat 2 ini itu mengatakan bahwa Yerusalem baru berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara, di dalam Wahyu 21 ayat 2 tadi, Yerusalem baru bagaikan pengantin perempuan yang berhias untuk suaminya. Ya. Wahyu 21 ayat 9 mengatakan demikian. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca ayat berikutnya, pasal 21 ayat 10, maka itu bicara mengenai Yerusalem baru. Selama ini kan kita nggak tahu ya, gereja saudara menekankan hal ini apa tidak, pendeta, gembala saudara pernah khotbahkan ini apa tidak. Tapi saya berasal dari komunitas gereja, dari pengajaran pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah mempelai perempuan Kristus dan Yesus adalah mempelai prianya. Jadi kita digambarkan nanti kita di dalam sorga itu akan mengadakan pernikahan, tanda kutip ya, bukan pernikahan seksual, karena di surga tidak lagi ada kawin mengawinkan, kita hidup seperti malaikat itu kata Alkitab. Tapi kita digambarkan hubungan kita dengan Tuhan di surga itu kayak kita mau masuk dalam pernikahan. Nah, sekali lagi tanda kutip, bahwa di mana Tuhan akan menjadi mempelai pria dan kita adalah mempelai perempuannya. Saya nggak tahu ya, saya dicekoki dengan pengajaran seperti itu oleh pendeta-pendeta saya, oleh gereja saya. Sehingga saya terbangun pemahaman bahwa gereja atau orang Kristen itu adalah mempelai Kristus dan Kristus adalah mempelai prianya. Kita adalah mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai prianya. Tapi kalau kita membaca dengan sungguh ya, apa yang dipaparkan dalam Wahyu 19, Wahyu 21 yang kita baca tadi tentang apa namanya pernikahan anak domba, ya, terus juga tentang Yerusalem baru. Di ayat-ayat yang kita baca ini tadi, itu jelas sekali bahwa apa namanya yang namanya mempelai
perempuan Kristus itu, mempelai anak domba itu adalah Yerusalem baru, bukan gereja. Saya ulangi lagi, Wahyu 21 ayat 9 yang ada di slide ini, ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nanti Bapak Ibu baca ayat 10-nya, itu bicara mengenai Yerusalem baru. Perikop Wahyu 21 itu tentang Yerusalem baru, bukan tentang gereja, bukan tentang orang percaya. Jadi yang disebut dengan mempelai anak domba itu adalah Yerusalem baru atau kota tempat kita nanti tinggal di dalam kekekalan di bumi yang baru. Ya, coba kita lihat tentang perikop. Bapak Ibu nanti baca lagi di rumah ya, Wahyu 19 yang perikopnya soal pernikahan anak domba. Kita baca ayat 9-nya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi dari ayat-ayat yang saya bukakan tadi, berdua slide saya bukakan ya, bahwa dalam pernikahan anak domba itu, ya, mempelai prianya adalah Tuhan Yesus, mempelai perempuannya adalah Yerusalem baru, dan kita adalah orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba itu. Gereja, orang percaya, adalah undangan yang akan masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba itu. Nah, ini saja sudah merubah semua pemahaman saya yang sebelumnya saya katakan tadi, bahwa saya tumbuh dalam pemahaman Kristen bahwa Yesus adalah mempelai pria dan gereja adalah mempelai perempuannya. Ya. Bahkan ada ya gereja yang namanya gereja yang mempelai Kristus. Ya, silahkan mereka punya argumentasi dan juga punya tafsiran sendiri. Tapi kalau kita membaca tadi ayat-ayat dalam pesta pernikahan anak domba di Wahyu 19, kemudian juga Yerusalem baru di Wahyu 21, dan kalau kita menganggap Wahyu adalah firman Tuhan, maka sangat clear dalam bahasa Indonesia, saya cek juga dalam bahasa Inggris dan juga bahasa aslinya bahasa Yunani, bahwa gereja kita ya itu adalah orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Bahasa pasal 19 ayat 9 Wahyu itu adalah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi kita inilah orang yang dianggap berbahagia karena kita dikaruniai, diberikan hadiah, diberikan undangan untuk bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Di mana dalam konteksnya yang nanti akan menikah tanda kutip adalah anak domba, Yesus, dan Yerusalem baru. Itu mestinya saudara akhirnya sekarang paham ya. Jadi dalam penglihatan Yohanes di kitab Wahyu, anak domba dalam hal ini Tuhan Yesus adalah mempelai pria, Yerusalem baru adalah mempelai perempuan, orang percaya adalah penerima undangan pesta ya. Jadi clear. Coba kalau Bapak Ibu nanti membaca lagi ulang ya, Wahyu 19, Wahyu 21, kira-kira pemahamanmu sama nggak dengan pemahaman yang kubagikan bagi saudara hari ini? Jadi sekarang ini kalau bagi saya ada orang yang mengatakan bahwa kita adalah mempelai perempuan, ya saya cuma senyum aja gitu ya. Coba ayatnya mana gitu. Kalau ngomongin tentang topik pernikahan anak domba kan cuma ada di kitab Wahyu, Wahyu 19 ya. Dan di Wahyu 19 itu clear bahwa kita ini hanya undangan saja ya. Sebab dalam Wahyu 21 yang tentunya berhubungan dekat dengan Wahyu 19 ya, itu dijelaskan bahwa mempelai perempuannya itu adalah kota Yerusalem baru yang turun dari surga. Dan Yesus adalah mempelai prianya. Kita itu adalah orang-orang yang nanti ada di sana dalam pesta itu. Bahasa Wahyu 19 tadi, kita adalah orang-orang yang diberi undangan. Berbahagialah orang yang diundang dalam pesta itu. Nah, pertanyaannya mestinya sekarang ini kalau kita mau ke sana, apakah kita mau diundang dalam pesta pernikahan anak domba ini? Jika Bapak, Ibu, saya, kita semua mau diundang dalam pesta pernikahan anak domba ini, maka yang harus dikerjakan apa? Kita harus membaca Wahyu 19 ayat 8. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih.
Ada buka kurung di situ. Layanan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi supaya kita bisa punya akses, diberikan undangan masuk dalam pesta pernikahan anak domba itu, Bapak, Ibu, dan saya harus punya kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Itu bukan kain harafiah. Kita nggak bisa beli kain itu di toko kain. Ya, di Tanah Abang kita nggak bisa beli. Kita bisa beli kain lenan putih di Tanah Abang, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Karena dalam Wahyu 19 ayat 8, itu adalah bahasa simbolik. Lenan halus berkilau-kilauan dan putih bersih itu adalah perbuatan-perbuatan benar yang dilakukan oleh orang-orang kudus. Kalau Bapak, Ibu, dan saya sekarang ini sudah Kristen, sudah percaya kepada salib Yesus, maka Bapak, Ibu, dan saya sudah masuk dalam kriteria orang-orang kudus. Karena kita sudah dikuduskan. Kita yang percaya kepada Yesus, kita sudah dihapuskan dosa dan kutuk dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita yang tadinya gelap, penuh dosa, sudah menjadi kudus, bersih, gitu ya. Tapi nggak berhenti di situ. Sebab yang diberikan kain lenan berkilau-kilauan dan putih bersih itu bukan semata orang-orang kudus. Kalau orang-orang kudus, maka kita tinggal percaya saja sama Yesus, maka kita otomatis mendapatkan pakaian dari kain lenan putih bersih berkilau-kilauan ini. Tapi kan tidak. Jelas banget dalam Wahyu 19 ayat 8, buka kurung dan tutup kurungnya, yang diperjelas untuk memperjelas apa itu kain lenan putih berkilau-kilauan adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi menjadi orang-orang kudus itu satu hal, ya. Hal yang lain adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi ada orang-orang kudus yang mungkin saja tidak melakukan hal-hal yang benar. Dalam artian bukan berarti mereka berbuat jahat. Kalau sudah masuk orang kudus kan mestinya ya tidak mungkin berbuat jahat, tapi mereka tidak berbuat apa-apa. Ya. Ada banyak pemimpin yang tidak melanggar undang-undang dasar sehingga akhirnya tidak bisa dituntut atau di impeachment atau dijatuhkan, ya. Tapi ketika mereka berkuasa menjadi raja, menjadi presiden, menjadi perdana menteri, ya negeri yang dipimpinnya ya nggak terjadi perubahan apa-apa. Kayak autopilot aja gitu. Ya. Bapak Ibu yang mengikuti perjalanan Republik ini 10 tahun terakhir dan 10 tahun sebelumnya, Bapak Ibu tentu akan bisa melihat dengan jelas lah. Ada dua presiden, kalau bagi saya nggak ngomong politik, tapi ini harus kita akui. Ya. Kelihatan dengan mata telanjang soal pembangunan aja, kita nggak ngomongin yang mana-mana dulu lah. Sebagai orang awam, kita tidak punya akses atau memahami soal penilaian-penilaian dari lembaga-lembaga tertentu tentang pemerintahan itu yang nilainya atau poin-poinnya kadang-kadang tidak kita mengerti, tapi sebagai orang awam kan kita bisa melihat perubahan pembangunan. Jadi ada dua pemimpin yang dalam 20 tahun terakhir di Republik ini, yang pertama 10 tahun memimpin ya nggak kenapa-napa negeri ini, tapi pembangunannya ya nggak ada signifikan perbedaan dengan presiden-presiden sebelumnya, dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tapi ada presiden 10 tahun ini yang entah itu di framing, entah itu kata orang pencitraan, atau karena teknologi sehingga viral, kemana-mana presiden ini pergi diikuti kamera, kemana-mana pembangunan kelihatan. Ya saya mungkin juga harus akui itu ada andilnya juga. Tapi faktanya ya pembangunan kelihatan sekali. Yang paling konkret tentu kalau Bapak Ibu berada atau berasal dari wilayah timur Indonesia. Meskipun akses misalnya jalan di Papua belum terlalu dipakai karena ya tadi ya namanya juga membuat jalan baru ya, menerobos alam, dan juga belum ada banyak kehidupan di tepi-tepi jalan itu ya. Sehingga dari kota yang satu ke kota yang lainnya jalannya sudah terbangun, tapi menurut informasi yang saya dapatkan belum terjadi crowded gitu ya. Belum terjadi jalan di Papua itu diakses oleh masyarakat umum ya, karena mungkin terlalu jauh, nggak ada rest area mungkin, nggak ada pom bensin mungkin, sehingga ya masih mengerikan, apalagi ya masih ada daerah konflik ya, ada banyak OPM di situ, organisasi Papua Merdeka yang sering mengganggu, menembaki, membunuh bahkan ya. Tapi paling tidak pembangunan ada. Ya. Saya sebelum eh,
pemerintahan Pak Jokowi ini, ya, ya kurang lebih sekitar 8-7 tahun yang lalu tuh saya sering sekali ya ke Nusa Tenggara Timur, ke Kupang, ya. Ketika Pak Jokowi memerintah, saya mendapatkan informasi bahwa ada pembangunan, ya waduk lah, jalan lah. Saya pernah pertama kali ke Kupang itu, eh, di kota Kupangnya itu ada jalan yang tiba-tiba berhenti gitu, ya. Di kota Kupang ya. Jadi saya lupa nama jalannya apa, tapi ada di video di handphone saya. Itu saya di kota jalan, terus tiba-tiba ya berhenti karena jalannya itu tidak nyambung gitu, ya. Kedepannya itu sudah jalan setapak dan kayak apa namanya, jalan desa gitu ya. Padahal itu di kota Kupang. Jalannya berhenti benar-benar, ya. Padahal di depan itu masih ada desa, tapi berhenti jalannya. Saya ngebayangin ini kalau di kota, ibu kota provinsi aja begini, gimana di jalan-jalan di pelosok-pelosok NTT lainnya, ya. Tapi ketika Presiden Jokowi mulai ambil hati atau memberikan perhatian pada Indonesia Timur, pembangunan itu signifikan, ya. Ada beberapa waduk di daerah NTT yang dibangun, ya. Jalan, pembangunan cukup signifikan. Mulai ada rumah sakit yang hebat. Seingat saya 8-9 tahun lalu itu ada pembangunan rumah sakit Siloam kalau tidak salah ya. Meskipun itu swasta, tapi itu sesuatu yang luar biasa karena sebelumnya nggak ada gitu. Hanya rumah sakit pemerintah biasa aja gitu. Atau yang kecil-kecil, klinik-klinik begitu mungkin ya. Jadi yang saya mau katakan bahwa dalam konteks orang kudus di sini bukan semata orang kudus saja, tapi orang kudus yang memiliki track record perbuatan-perbuatan yang benar. Nah, orang yang bertipe seperti inilah, orang yang punya ciri khas seperti inilah yang dikatakan nanti akan diundang untuk masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Jadi clear ya. Jadi seperti apakah indahnya Yerusalem baru? Kata Wahyu 21 ayat 2 itu bagaikan pernikahan, ya. Ya, karena pernikahan antara mempelai pria dan mempelai perempuan. Pernikahan itu pasti indah. Ya, dimanapun budayanya namanya pernikahan, kedua mempelai dan keluarga masing-masing mempelai berusaha untuk menyuguhkan pesta pernikahan yang indah. Jadi Yerusalem baru tuh indahnya kurang lebih seperti itu, ya. Dan kita nanti akan di sana sebagai undangannya, menikmati keindahan itu. Kenapa? Karena yang punya hajat adalah mempelai pria yakni Yesus dan juga mempelai perempuan Yerusalem baru, yang notabene adalah sebuah tempat yang dipersiapkan sungguh oleh mempelai pria, ya, karena Yesus naik ke Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita, Yohanes 14, dan itu adalah Yerusalem baru. Jadi indahnya seperti pernikahan. Nah, seperti apa lagi indahnya? Kalau kita membaca Wahyu 21 ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Maka saya ketemu gambar seperti ini. Ini bukan gambar kristal, tapi ilustrasi dari Yerusalem baru. Ada kota, ada tembok, dan karena Wahyu 21 ayat 11 mengatakan cahaya di Yerusalem baru tuh seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis dan jernih seperti kristal. Nah, sang ilustrator menggambarkannya ya kotanya seperti kristal seperti ini, bening gitu ya, bercahaya. Ya. Tapi tentu ini adalah gambaran simbolik. Sebab kalau kotanya benar-benar kayak kristal seperti ini, ya, seperti permata, ya tentu ya gimana ya, kalau bagi saya kalau semuanya seperti itu ya nggak ada indahnya gitu. Ya. Menjadi indah tentu kalau kita kolaborasikan dengan ayat-ayat lain soal Yerusalem baru. Tapi kalau saya ditempatkan di tempat yang seperti ini ya, seperti gambar ilustrasi, semuanya kristal. Ini kan kayak film misalnya, Bapak Ibu ingat film Superman, karena Superman itu kan ketika dari planet Krypton ya, pesawatnya jatuhnya kan ke Antartika begitu ya. Dalam beberapa film Superman itu kan ya dia tinggal di kayak es seperti itu ya. Bagi saya tidak ada indahnya tinggal seperti itu ya. Jadi ini tentu adalah gambaran indah dalam pemahaman Yohanes saat itu. Ingat Bapak Ibu,
Yohanes hidup di tempat yang ya wilayah padang pasir gitu ya. Tempat dia tinggal di Israel kan kurang lebih itu ya. Terus juga andai kata dia mendapatkan wahyu ini di Pulau Patmos, Bapak Ibu harus paham bahwa Pulau Patmos itu pulau yang kering, ya, garam, ya, uh, pulau apa kapur, ya, tidak ada sesuatu yang indah, makanya dia dibuang di situ. Ya. Itu kan tempat pembuangan, artinya tempat yang tidak ada indah-indahnya. Sehingga ketika dia akhirnya melihat tentang Yerusalem baru di masa depan, ya dia menggambarkan sesuatu yang dia tidak dapatkan di Pulau Patmos itu. Apa itu? Ya permata, ya yang bening-bening, ya yang jernih, karena dia tinggal di wilayah yang kering gitu ya, panas gitu ya, ya tandus begitu ya, sehingga dia ketika menuliskan apa yang dia lihat tentang Yerusalem baru ini, ya dia menggambarkannya dengan bahasa-bahasa yang dia mengerti tapi dia tidak dapati ketika dia tinggal di situ. Ya. Makanya kalimat Yerusalem baru itu, kemuliaan Tuhannya itu seperti permata yang indah, jernih seperti kristal, itu lebih tepat kalau kita tafsirkan secara simbolik. Tapi ini menggambarkan keindahan. Paling tidak keindahan yang diekspresikan oleh rasul yang namanya Yohanes. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Sebab kalau Yohanes tidak menggambarkan keindahan, tentu dia akan berkata kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, cahayanya seperti padang pasir yang kering tanpa oase gitu ya. Nah kalau itu dia ingin menggambarkan tempat itu tempat yang tidak elok, tempat yang tidak indah, maka pasti bahasanya seperti itu. Tapi yang dia pakai bahasa-bahasa yang luar biasa ya. Permata yang indah, jernih seperti kristal. Meskipun kita yang hari ini hidup di tahun 2023 ini ngebayangin, saya termasuk orang yang bayangin kalau saya tinggal di kota itu ya apa indahnya gitu. Sebab keindahan yang ada di kepala saya sekarang ini, ada di otak saya sekarang ini, dengan keindahan yang ada di, maafkan saya, kepala dan otaknya Rasul Yohanes tentu sudah berbeda karena kita hidup dalam zaman yang berbeda. Yohanes menuliskan apa yang dia pahami dalam konteks saat itu. Dan soal permata, jernih seperti kristal, itu sesuatu yang sangat mahal, sangat indah untuk zamannya Yohanes. Maka dia ingin mengatakan sebenarnya Yerusalem baru itu sangat indah dalam bahasa dia di pasal 21 ayat 11 ini. Terus dikatakan lagi ya, kalau kita baca Wahyu 21 ayat 18, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Jadi menarik nih. Jadi kota Yerusalem baru itu dikelilingi oleh tembok. Dan tembok itu terbuat dari permata yaspis. Ya. Dalam bahasa Inggris, semua terjemahan Inggris menerjemahkannya dengan jasper. Ya. Saya coba cari tahu itu ya. Apa sih batu jasper atau batu yaspis itu? Dan saya ketemu slide yang ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Isi jasper identification. Jadi ada banyak informasi soal yaspis atau jasper ini. Ada macam-macam, ada Imperial Jasper, Dalmatian Jasper, Bumblebee Jasper, Zebra Jasper, Yellow Jasper, ya, Brisit Jasper, dan seterusnya, Red Jasper. Ya. Dan ini batu-batu yang indah kalau diasah gitu saudara ya. Jadi yang saya mau katakan bahwa gambar sebelah kiri yakni tembok ini, tembok Yerusalem baru ini bukan tembok dari batu bata. Bukan tembok dari batako atau tembok yang kita bisa beli di material. Itu tembok biasa. Di luar negeri pun batu bata ya, itu hal yang biasa ya. Tapi tembok kota tersebut terbuat dari batu-batu permata. Dalam hal ini permata yaspis. Sedangkan kota itu sendiri dari emas tulen. Ya, ini menarik saudara ya. Ya. Kotanya terbuat dari emas tulen. Tentu emas tulen itu tidak perlu saya tafsirkan apa-apa. Emas tulen itu emas yang paling mahal, emas yang paling mulia. Ya, dalam ukuran sekarang emas 24 karat gitu. Bapak Ibu beli emas di toko emas itu belum tentu 24 karat, pasti ada campuran-campurannya. Ya. Kalau emas tulen itu berarti tidak ada campuran apapun di situ. Ya. Maka biasanya kalau dibentukkan cincin ya dia tidak terlalu kuat. Makanya cincin atau
perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh kita yang kita beli di toko emas itu adalah emas yang sudah dicampur supaya mungkin dengan tembaga, mungkin dengan perak supaya lebih kuat gitu, lebih tidak lentur. Yang saya tahu kalau emas murni itu lentur kalau bentuknya pipih gitu. Dan kota ini terbuat dari emas murni. Sehingga kalau emas murni ya tentu lebih berkilauan, sehingga kalimatnya berikutnya bagaikan kaca murni. Nah, ini kembali apakah ini literal yang dilihat Yohanes itu benar-benar temboknya dari permata yaspis dan kotanya terbuat dari emas tulen? Saya terbuka dengan dua option tadi. Mau ditafsirkan literal juga saya senang aja, mau ditafsirkan simbolik juga saya senang saja, ya. Tapi saya lebih condong untuk menerjemahkannya ini, menafsirkan ini secara simbolik. Ya, meskipun nanti kalau saya sampai di sana dan ternyata itu benar-benar dari emas, dari permata yaspis, ya saya puji Tuhan juga. Kenapa saya maknakan simbolik? Karena sekali lagi di zamannya Yohanes, dan kalau Yohanes benar kata banyak teolog perjanjian baru, mendapatkan wahyu ini di Pulau Patmos, di masa pembuangannya, dia terasing begitu ya. Dijauhkan dari keluarga, murid-muridnya, dia sendirian di sana. Maka dia ketika melihat Yerusalem baru dan dia lihat itu indah, ya dia berusaha untuk membahasakannya dalam konteks dia saat itu hidup. Ya, di Pulau Patmos dia tidak bisa melihat emas, tidak bisa melihat batu-batu permata, maka ketika dia menggambarkan agar pesannya itu sampai kepada penerima suratnya, karena kitab Wahyu kan ditulis oleh Yohanes untuk ditujukan kepada 7 gereja, kan? Gereja yang ada di wilayah Asia Kecil, yang kebetulan sebelum dia dibuang di Patmos, 7 gereja itu atau 7 kota itu adalah tempat Yohanes melayani, ya kan? Dan dia ingin menggambarkan bahwa Yerusalem baru itu indah, maka yang dia tulis ya dalam konteks zaman itu, ya indah itu pasti ukurannya permata, mahal itu ukurannya emas. Maka nggak heran deskripsi Yohanes soal Yerusalem baru itu ya nggak jauh dari permata dan juga emas. Karena dalam konteks 2000 tahun yang lalu ketika Yohanes hidup, itulah yang memang indah. Ya, itulah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Orang-orang biasa nggak bisa punya emas. Emas itu hanya digunakan oleh para aristokrat, pengusaha kaya, ya, atau juga kalangan istana. Ya. Orang-orang kayak Yohanes, orang-orang biasa, marginal itu nggak bisa. Tapi kalau hari ini kan, maafkan saya, asisten rumah tangga kita saja, ya, buruh-buruh yang kerja di pabrik saja itu pasti punya emas. Ya, kita tidak heran sekarang ini melihat bahwa di setiap orang yang menikah di jarinya ada cincin emas. Mau yang warnanya putih, yang warnanya kuning, itu hal yang lumrah, nggak heran gitu. Ya, karena meskipun emas relatif harganya mahal, tapi nggak menutup kemungkinan orang yang tidak beruang pun bisa membeli emas. Ya, kayaknya hampir semua perempuan ya punya anting. Ya, anting itu mungkin dari 1 gram emas, 2 gram emas ya. Yang notabene harganya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Mungkin setiap orang bisa membeli itu kalau menabung gitu ya. Jadi emas itu bukan sesuatu yang wow hari ini. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Nah, tentu kalau Yohanes mendapatkan penglihatan itu hari ini, tentu dia tidak akan membahasakannya emas menurut saya. Ya. Dia tentu akan membahasakannya dengan mungkin dengan titanium atau uranium atau apa namanya bahasa-bahasa yang lebih mahal dari emas, Bitcoin kah gitu ya. Ya, sesuatu yang memang nilainya jauh lebih mahal daripada emas sekarang ini, dan itu banyak kan hari ini kan. Tapi di zamannya Yohanes ya emas dan batu permata, maka itulah yang dia bahasakan ketika dia menuliskan tentang apa yang dilihatnya soal Yerusalem baru ini. Apakah Yohanes berbohong? Tentu tidak, ya. Tentu saya sangat percaya apa yang dilihat oleh Yohanes tentang Yerusalem baru itu dia tidak pahami sepenuhnya, ya. Karena ini kan bicara mengenai masa depan, gitu ya. Masa mendatang gitu ya. Kayak contoh nih, dalam ayat yang di slide ini, ya, kota itu sendiri terbuat dari emas tulen bagaikan kaca murni. Ya. Untuk orang yang hidup di zaman Yohanes, sebuah kota kayak kaca murni itu aneh, nggak mungkin, nggak terbayangkan. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu tinggal di sebuah kota besar, ya, terus Bapak Ibu malam-malam jalan-jalan ke pusat-pusat
pertokoan atau perkantoran di kota besar itu, Bapak Ibu akan melihat keindahan, ya, kota tempat kita berjalan itu dengan lampu-lampu, videotron, ya, terus juga cahaya-cahaya. Kayak Bapak Ibu kalau misalnya ada waktu misalnya ke Jakarta, terus malam hari kita melewati jalan sepanjang Sudirman, terus jalan apa namanya Tamrin, ya, terus sampai ke Monas gitu ya. Kita akan melewati gedung tinggi-tinggi di kiri kanan yang kalau malam hari meskipun tidak ada yang di kantor itu lagi beraktivitas, tapi lampu masih bernyala, ya. Bahkan beberapa gedung memainkan lampu-lampu tembaknya. Beberapa gedung tinggi ada videotron yang membuat akhirnya ya meskipun di dalam perkantoran itu, dalam gedung-gedung bertingkat itu mungkin yang masih bekerja cuma tinggal segelintir, tapi kota itu hidup, ya. Malam itu tidak gelap, malam itu bercahaya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis ketika melihat Jalan Sudirman, Jalan Tamrin di malam hari di 2023 dan dia menulisnya di apa namanya tahun 100 Masehi, kira-kira dia gimana mendeskripsikan apa yang dia lihat di Jalan Sudirman? Itu baru Jakarta loh. Gimana kalau New York? Ya. Gimana kalau itu Tokyo? Gimana itu kalau kota-kota besar yang jauh lebih indah daripada Jakarta? Tentu Yohanes akan kesulitan kan? Ya. Mendeskripsikannya dengan apa yang dia tahu di zaman dia hidup. Maka dia tentu mengatakannya, wah kota itu bercahaya-cahaya. Terbuat dari emas murni, emas tulen. Dan terbuat dari batu-batu permata. Lampu-lampu yang terang-terang itu mungkin dia berkata dari batu permata. Ya. Seperti permata kalau kena sinar matahari cemerlang. Padahal itu sebenarnya bukannya permata, tapi lampu-lampu. Ya, lampu-lampu yang di pinggir jalan itu loh, saudara. Zaman Yohanes kan nggak ada itu. Yang adanya api dari obor, lampu dari obor. Lampu templek, lampu minyak, saudara. Dan lampu minyak seindah-indahnya lampu minyak nggak akan seperti terangnya seperti lampu yang bercahaya. Benar nggak, saudara? Terus bagaikan kaca murni. Apakah Yohanes tidak sedang melihat misalnya gedung-gedung perkantoran sekarang ini yang memang terbuat dari kaca full, ya, sehingga pantulan sinar lampu itu begitu kembali terang, cemerlang. Belum kalau lagi di dalamnya masih ada orang bekerja, lampu dari dalam itu membuat kaca-kaca perkantoran itu menjadi semakin cemerlang. Dan itu bukan perkantoran yang 2 lantai, 3 lantai dalam bentuk ruko, tapi perkantoran yang tingginya sampai 50 lantai, 100 lantai. Hari ini sudah ada banyak, saudara, yang puluhan lantai, ya, di Jakarta. Belum kalau ke New York. Nah, gimana kira-kira Yohanes menggambarkan itu? Makanya bahasa kitab Wahyu ini harus kita perhatikan seperti itu, saudara. Menafsirkannya seperti itu. Kemudian yang menarik juga gambaran Yohanes bahwa batu pondasi dari Yerusalem Baru itu semua dari batu-batu permata yang dia tahu di zaman itu. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata dasar. Yang pertama batu yaspis, yang kedua batu nilam, yang dasar ketiga batu mira, dasar keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang ke-18 batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ini semua adalah batu-batu dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya seperti yang kita baca tadi di Wahyu 21 ayat 19 sampai 20. Batu pondasinya bukan batu kali, tapi kata Yohanes batu-batu permata ini. Ini juga saya yakin bahasa simbolik, artinya kota itu memang dibangun bukan dengan kekuatan manusia, ya. Bukan andil tangan manusia, karena manusia itu ya dalam zamannya dan nanti sampai ke depan juga kalau bangun gedung ya pasti dari batu kali, ya. Kan ada perumpamaan seperti rumah yang dibangun di atas batu, ya. Bukan di atas pasir, ya. Di zamannya Yohanes ya di atas batu. Di zaman sekarang kita batu kali kita pindahkan ke rumah kita, sebelum kita bangun tembok di atasnya, dasarnya itu pondasinya batu kali yang kuat, kita semen. Kemudian kita kasih besi-besi, ya. Kemudian kita cor dan kita bangun tembok di atasnya. Tapi kata Yohanes, dia lihat batu Yerusalem Baru itu batu pondasinya bukan batu buatan manusia, tapi batu-batu yang memang sifatnya alami, ya. Kalau kita melihat misalnya di sebuah gunung kita gali, oh ini terdapat batu ini, ya paling batunya itu hanya beberapa diameternya hanya beberapa.
Tapi kota Yerusalem baru ini Bapak Ibu sudah tahu nggak? Panjang lebar tingginya nanti kita bahas di minggu depan ya. 12.000 stadia, 2.400 km panjang lebar tingginya. Berarti membutuhkan pondasi batu yang luar biasa, extraordinary kan. Dan batu-batunya ternyata kata Yohanes batu-batu indah semuanya, batu-batu permata ya, bukan batu-batu biasa. Dan ini mengindikasi betapa indahnya Yerusalem baru itu. Maka gambaran ini menarik bagi saya nih, gambaran awam soal Yerusalem baru, dan ini ada 12 batu yang menjadi dasarnya. Ya tentu ini hanya ilustrasi saudara ya. Kemudian ada yang menarik lagi yang membuat indah ya, kata Yohanes Yerusalem baru. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Kembali, kota itu terbuat dari emas murni dalam ayat ini, di ayat yang tadi emas tulen, bagaikan kaca bening. Itu kan mengindikasikan bahwa, ya seperti yang saya tafsirkan tadi, Yohanes mungkin melihat jalan-jalan di kota-kota modern yang kiri kanannya lampu, videotron, lampu-lampu tembak, berwarna-warni. Sehingga akhirnya dia berkata bahwa jalan kota itu terbuat dari emas murni. Ya, mungkin bukan emas, tapi ya tadi ya. Mungkin di masa mendatang aspal itu mungkin lebih bening lagi warnanya, nggak gelap gitu ya, nggak padat seperti sekarang ya. Mungkin di masa depan nanti lantai-lantai rumah-rumah modern di masa depan itu bukan dari ubin lagi tapi dari kaca ya. Beberapa gedung perkantoran, beberapa kafe kan kalau lantai 2-nya itu banyak yang terbuat sudah dari kaca ya, template gas gitu ya. Mungkin saja kan ya. Jadi yang dilihat Yohanes itu bukan sesuatu yang emas murni, tapi sesuatu yang memang dia tidak pahami. Yang menarik dalam slide ini, di antara tembok-tembok kota itu ada gerbang, dan gerbangnya ada 12 di setiap sisi, dan kemudian di gerbang itu ya ada pintu gerbangnya tentunya, dan pintu gerbangnya terdiri dari satu mutiara. Ya, ini akan saya dalami di episode berikutnya. Tapi sekedar informasi aja, kalau pintu gerbang itu berapa tingginya saudara? Rumah kita tuh pintu rata-rata di rumah Indonesia itu 2 meter. Pintu kamar saudara kurang lebih 2 meter tingginya. Sebab tinggi manusia Indonesia rata-rata 160-170. Jadi di atas kepala kita tuh masih ada spare 20-30 cm kalau kita tingginya 170. Supaya kita kalau jalan nggak perlu menunduk kalau masuk dan keluar dari kamar kita. Maka tinggi pintu rata-rata 2 meter. Taruhlah 2 meter saja ya. Kalau pintu kita tingginya 2 meter, dan dikatakan di Alkitab ini, pintu gerbang itu, andai kata tingginya 2 meter, itu dibuat dari satu mutiara. Nah, mutiara sebesar diameter berapa sih yang paling Bapak Ibu pernah lihat? Saya coba searching di YouTube, ya sebesar-besarnya mutiara yang ditemukan, entah itu hasil panen pertanian batu mutiara, kerang mutiara, atau mutiaranya itu diambil dari kerang yang diambil di laut, yang alami ya. Itu nggak ada yang batu mutiaranya tuh diameternya sampai 1 meter gitu, nggak pernah saya temukan ya. Jadi 1 meter aja nggak pernah ditemukan, apalagi kalau misalnya pintu itu terbuat dari satu batu mutiara ya. Itu kan berarti kan harus besar, lebih besar dari 1 meter ya. Itu kalau tingginya tingginya pintu gerbang di Yerusalem baru itu cuma 2 meter ya. Minggu depan kita akan dalami ya berapa meter itu tinggi pintu gerbang di Yerusalem baru. Intinya menggambarkan bahwa pintu itu kenapa berkilau-kilauan, karena terbuat dari satu batu mutiara, dan mutiara kan memang salah satu yang permata yang masih berlaku hari ini. Cukup mahal juga kerajinan batu mutiara itu, begitu indahnya ya. Kalau dibuat kalung itu ya, wanita yang memakai kalung dari batu mutiara full itu ya akan kelihatan lebih cantik begitu kan. Kemudian kenapa Yohanes juga, dari cerita Yohanes tentang Wahyu 21 ini kita kira menyimpulkan begitu indahnya Yerusalem baru? Karena ada kalimat ini di tengah tadi ya. Jalannya, kotanya terbuat dari emas murni, emas tulen ya. Terus juga batu-batu permata disebutkan, bening seperti kristal. Yang membuat indah tuh karena ada kalimat ini. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan di Wahyu 22 ayat 1 yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi
Ini kurang lebih tahta Tuhan, dan sungai itu mengalir dari tahta Tuhan, dari puncak tertinggi di gunung yang ada di Yerusalem Baru, mengalir, dan mengalirnya jernih, ya, bagaikan kristal. Dan kalimatnya di situ adalah sungai air kehidupan. Ya, saya tidak pernah bisa memahami kalau ada air tidak ada kehidupan di situ. Saya bahkan dekat rumah saya ada sebuah rawa, namanya Rawa Kutuk, saudara. Beberapa tahun yang lalu itu belum kelihatan kayak danau, itu kayak ya semak belukar aja gitu ya, eceng gondok lah, ilalang lah, tapi dalamnya tuh rawa, ada airnya, banyak ular di situ, saudara. Beberapa tahun terakhir ini oleh pemerintah itu dibersihkan sehingga sekarang ini kelihatan bersih gitu ya, kayak ada danau, tapi bukan danau itu, kan mungkin saja ada mata air di situ ya, tapi ini adalah kayak kubangan besar begitu, ada rawa, dan airnya itu berasal dari ya got-got gitu, air-air kotor yang mengalir ke sana. Dan itu pun meskipun airnya tidak bening ya, di air yang tidak mengalir itu, yang keruh itu, saya sering melihat, banyak kali melihat orang-orang mancing di situ. Jadi saya punya pemahaman di mana ada air pasti ada kehidupan di situ. Entah jentik nyamuk kah, entah itu bakteri kah, ya apapun namanya, pasti di air ada kehidupan. Apalagi kalau di sini disebutkan oleh Yohanes sungai air kehidupan. Jernih pula lagi airnya. Pasti ikan itu ada di situ, ya. Udang tentu ada di situ, ya. Kepiting tentu ada di situ, ya. Binatang-binatang yang berkeliapan di laut, ikan besar, ikan kecil pasti ada di situ, ya, di air maksud saya, ya. Jadi karena ada kehidupan di situ, maka saya percaya ya, kita ini, andai kata kita ada di sana, kita akan menikmati keindahan air itu, ya. Bertamasya ya, di Indonesia nggak ada orang bertamasya di tepi sungai karena sungainya kotor-kotor semuanya, ya, coklat warnanya. Tapi kalau airnya bening seperti yang ada di luar negeri, ya, kemarin saya lihat ada di Belanda sebuah kampung di mana nggak punya jalan, tapi dari rumah ke rumah itu lewat perahu, pakai perahu, karena memang Belanda kan ada di bawah permukaan laut ya. Jadi airnya bening sekali dan itu indah sekali, ya. Saya percaya kalau Yerusalem Baru seperti yang dilihat oleh Yohanes dan dikatakan ada sungai air kehidupan, maka ya kota itu begitu indah, luar biasa. Di tengah cahaya yang berkilauan tadi, batu-batu permata emas tadi, ada hijau, ada birunya air yang bening dan lain sebagainya. Itu membuat kesempurnaan dari Yerusalem Baru menjadi paripurna, kurang lebih begitu. Dan yang berikutnya, Wahyu 22 ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi bukan saja ada air yang bening di situ, ada sungai air kehidupan di situ, tapi di kiri kanannya ada pohon yang namanya pohon kehidupan, yang kita tahu kalau di Kejadian, itu pohon yang buahnya kalau dimakan akan membuat kita hidup selama-lamanya. Makanya ketika Adam habis makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam dilarang untuk punya akses mengambil buah di pohon kehidupan itu, karena kalau makan pasti tentu dia akan hidup dalam dosa, dalam kekekalan, ya. Tidak ada bisa pertobatan. Makanya oleh Tuhan dijaga oleh kerup, ya. Dan tiba-tiba di Yerusalem Baru bukan cuma satu pohon kehidupan, tapi di kiri kanan sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Di dunia ini saja, di pohon-pohon buah apa yang setiap bulan berbuah? Kita punya pohon mangga di rumah paling setahun 2 kali berbuah. Rambutan demikian, duren demikian. Tapi ini setiap bulan berbuah. Kenapa? Karena dia berada di tepian aliran air sungai kehidupan. Sungai air kehidupan. Jadi airnya itu begitu beningnya, airnya itu bisa memancarkan kehidupan, sehingga pohon-pohon yang ada di tepian aliran sungai air kehidupan ini ya tentu akan mengalami kehidupan yang extraordinary, berbuah setiap bulan, ya. Yang kalau kita baca ayat-ayatnya, tentu daun pohon-pohon ini dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi andai kata masih ada luka di Yerusalem Baru, masih ada sakit, andai kata, saya tidak percaya itu karena kesempurnaan di sana. Tapi andai kata masih ada orang makan daun pohon kehidupan ini, semua sembuh. Ya, andai kata orang masih butuh makan di sana, ya, tinggal ngambil buah yang selalu berbuah setiap bulan, berarti nggak mungkin habis-habis kan? Kita akan kenyang.
Itu yang mengatakan, yang saya berani mengatakan begitu indahnya. Apakah yang kita baca dalam kitab Wahyu 20, 19, 21, 22 ini adalah kebenaran yang presisi seperti apa adanya yang kita baca di dalam ayat-ayat itu, ataukah ini punya makna simbolik? Intinya yang saya paparkan dalam slide ini menjelaskan bahwa Yerusalem baru itu begitu indahnya, begitu luar biasanya, sehingga setiap kita mestinya semakin rindu untuk bisa sampai ke sana dan bisa menuju ke sana. Ya, ini episode kedua dari Yerusalem baru. Saya sedang membahas tentang indahnya Yerusalem baru. Ya, minggu depan coba kita dalami tentang bagaimana wow-nya Yerusalem baru, ya. Kenapa wow? Karena memang luar biasa sekali. Bukan cuma indah, tapi ada banyak poin-poin di Yerusalem baru yang mestinya dengan kita mempelajari itu membuat kita semakin tertarik, dan akhirnya tadi ya, kita berusaha untuk mendapatkan undangan tadi. Bukan cuma jadi orang yang percaya, orang kudus, tapi sebagai orang kudus kita berusaha untuk berbuat yang benar di sepanjang hidup kita di bumi ini. Nah, kalau kita kerjakan itu, kita dapat undangan, dan ketika nanti pesta pernikahan anak domba itu, kita akan diundang masuk ke sana, dan akhirnya kita menikmati apa yang saya paparkan dengan sebutan keindahan paripurna tadi. Haleluya. Demikian ya, semoga saudara diberkati oleh pengajaran tentang Yerusalem baru ini, dan minggu depan kita lanjutkan lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.